Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini, ya Allah jadikan suatu manfaat. Kemudian Allah berikan kemudahan kepada kalian dalam menyerap apa yang Bapak sampaikan. Kemudian cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang, berdoa, dimulai. Baik, anak-anakku sekarang kita masuk kepada bab kita yang baru, yaitu bab 3 mengenai pengelolaan sumber daya alam. Ya. Nah, di bab ini mungkin saya tidak akan memberikan banyak tugas seperti bab-bab sebelumnya. Nah, cuma saya harapkan di bab ini kita mulai membuat proyek. Ya, kita mulai membuat proyek, ya, di mana ending dari proyek itu adalah kamu ya dapat menemukan potensi sumber daya alam di sekitar kamu yang dapat kita kembangkan. Ya, jadi nanti akan ada sebuah contoh video ya suatu sumber daya alam yang bisa kita kembangkan di wilayah kita. Ya, nanti saya lihat pola pengajuan kalian, ya proyek-proyek kalian, ya gagasan kalian. Nanti kita akan selektif, ya kita akan selektif dari semua gagasan kalian. Yang saya ambil nanti hanya 4 kelompok besar, ya 4 kelompok yang memang sumber daya alamnya bisa dijadikan sebuah karya ilmiah, ya seperti sebuah karya ilmiah. Nah nanti kelompok yang idenya bagus itu yang 4 orang tadi, ya kita akan bagi tim lagi menjadi 4 kelompok besar. Ya jadi langkah pertama nanti mulai dari sekarang ya kalian pikirkan, ya kira-kira sumber daya apa ya yang dapat kalian manfaatkan di sekitar kalian. Ya, nanti dari situ kalian buat semacam gagasan atau plan project. Ya, nanti project itu diajukan kepada saya. Nah, nanti di antara project yang kalian ajukan kepada saya, nanti akan saya ambil 4 project terbaik. Nah, 4 project terbaik itu nanti akan saya jadikan sebuah kelompok, 4 kelompok besar untuk menjalankan project tersebut. Ya, agar nanti proyek yang terbaik itu bisa kita terapkan dan apalagi masyarakat dapat memanfaatkan hasil proyek kamu. Ya, seperti itu. Jadi kalian pikirkan dari sekarang. Ya, oke, baik. Kita mulai ya untuk materi pada hari ini. Oke, ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ya. Kita lihat nanti kita akan berbicara banyak di sini. Ya, apakah potensi sumber daya alam Indonesia sudah dikelola secara optimal? Bagaimana pengaruh sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat? Ya, karena kita pahami ya bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berada di alam yang memiliki daya, ya potensi yang pastinya potensi itu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, itu disebut dengan sumber daya alam. Ya, kalau tidak memiliki potensi bukan disebut sumber daya. Ya, maka dia harus memiliki potensi dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, maka nanti proyek kalian pun juga sama. Ya, harus dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini ya nanti saya hanya akan menjelaskan tentang pembagian sumber daya alam. Ya, kita hanya membahas itu saja. Nah, cuma nanti sumber daya alam yang akan kita fokuskan pada pertemuan kita hari ini, ya ini kita batasi dengan sumber daya kehutanan, pertambangan, ya, kelautan dan pariwisata. Ya, karena sumber daya alam kan luar biasa banyaknya. Ya, kalau tidak kita batasi mungkin pertemuan kita tidak akan selesai. Ya, kita bahas itu. Ya, nanti di endingnya ya tadi saya sampaikan ya kalian membuat project. Gitu. Oke, kita langsung saja masuk kepada klasifikasi, potensi dan persebaran sumber daya alam. Ya. Ya, seperti saya jelaskan di awal, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berada di alam, di muka bumi ini dan memiliki potensi
yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ada sumber daya materi. Ya, sumber daya materi adalah sumber daya alam yang berbentuk benda mati. Ya, bisa contohnya emas, besi, tembaga, nikel, garam, fosfat, dan marmer. Ya, yang benda mati. Jadi nanti ketika kalian saya suruh turun ke lapangan, suruh mengamati tentang potensi sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kalian, kalian ini paham ini nih. Apa sih yang bisa saya amati? Gitu kan ya pertanyaannya. Apa sih yang bisa saya amati? Ya ini. Kalau berdasarkan pemanfaatannya bisa kamu amati sumber daya materi. Segala bentuk semua benda mati yang ada di muka bumi ini, ya, itu adalah sumber daya. Tinggal bagaimana caranya kita bisa mengolahnya dan mendapatkan manfaatnya. Kayak gitu. Ya, jadi benda mati bisa kalian olah. Ya, sekarang tidak boleh saya tidak akan membelenggu pikiran kalian ya. Kalian silakan berkhayal, berpikir bebas ya. Karena yang penting ini ada batasannya ini ya. Batasannya adalah materi ini. Nah, yang pertama sumber daya materi. Kemudian yang kedua ada sumber daya hayati. Ya, hayati itu artinya hidup, hayat. Ya. Nah, sumber daya hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Ya, yang disebut sebagai sumber daya alam nabati. Ya, atau juga bisa sumber daya alam yang berasal dari hewan yang disebut sumber daya alam hewani. Ya, jadi sumber daya hayati adalah sumber daya yang hidup, berasal dari makhluk hidup. Ya, kalau dari tumbuhan namanya sumber daya alam nabati, kalau dari hewan namanya sumber daya alam hewani. Ya, itu juga bisa kamu jadikan sumber daya alam. Ya, tinggal bagaimana kamu ya tadi mengolahnya dan menciptakan manfaatnya. Ya, jadi nanti kamu bisa mikirin dari benda mati sampai dengan benda hidup. Tinggal kamu menghayal, tinggal kamu bayangin bagaimana cara mengolahnya supaya mereka menjadi manfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Ya, nah yang ketiga ada sumber daya energi. Nah, ini yang lagi santer-santer ya sumber daya energi ini. Ya, apalagi sekarang ada materi tentang energi baru dan terbarukan. Ya, ini yang lagi digalakkan nanti. Mudah-mudahan harapan saya kalian tidak hanya berpikir terhadap sumber daya materi, sumber daya hayati. Ya, tapi ada juga dari kalian yang berpikir terhadap sumber daya energi. Ya, itu. Nanti saya kasih contoh videonya nanti di pertemuan-pertemuannya. Ya, ada seorang anak madrasah sanawiyah MTS atau tingkat SMP itu mampu menciptakan listrik dari pohon. Ya, supaya nanti memancing kalian supaya kalian bisa berpikir lagi yang lebih dalam lagi. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah kita pahami dasar materinya. Ya. Untuk sumber daya energi adalah sumber daya alam yang energinya dimanfaatkan oleh manusia. Jika diolah, sumber daya energi dapat menghasilkan energi panas yang dibutuhkan manusia. Ya. Ingat hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan. Ya, tapi energi itu dapat dipindah tempat. Ya, sebenarnya udah ada nih segala bentuk ya, baik itu mati maupun itu hidup, ya, baik itu materi, baik itu hayati, itu bisa diolah menjadi sumber daya energi. Cuma permasalahannya bagaimana caranya kita mengolah ya, memanfaatkan semua materi-materi keilmuan yang kita miliki ya untuk mengubah sumber daya tadi ya menjadi bermanfaat. Itu permasalahannya. Ya, itu ya nanti kalian harapan saya berpikir lebih jauh lagi. Ya, itu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Oke, lanjut. Nih, ada lagi tambahan sumber daya ruang. Ya. Sumber daya ruang merupakan ruang atau tempat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ruang berhubungan dengan manusia. Ya, ini berkaitan dengan ruang. Ya, berkaitan dengan ruang. Ya. Lanjut. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Ya. Oke. Berdasarkan ketersediaannya, yang pertama ada sumber daya terbarukan. Ya. Sumber daya terbarukan ini adalah sumber daya alam yang berasal dari proses alam berkelanjutan dan tidak akan habis. Ya, tidak akan habis.
Ya mungkin nanti akan habis ya, tapi itu waktunya yang sangat luar biasa lamanya. Ya, misalnya udara, cahaya matahari, ya angin. Nah, itu adalah sumber daya terbarukan. Ya. Oke, ada lagi sumber daya tidak terbarukan. Ya. Sumber daya tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang jumlahnya tetap dan tidak dapat dikonsumsi secara terus-menerus. Ya, misalnya bahan bakar dari fosil. Ya, energi pertambangan dan sebagainya lah. Ya, atau yang kamu kenal sumber daya alam apa dulu dapat diperbarui ya, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dalam artian tidak dapat diperbarui itu bukan berarti nanti gak akan habis dan tidak akan ada lagi, bukan. Akan ada, tapi untuk pembaruannya itu jangka waktunya lama. Jadi ini hanya berbicara waktu. Ya, kalau sumber daya terbarukan itu cepat. Ya, habis pun ada lagi, gitu. Cepat, nggak menunggu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan berpuluh tahun, nggak perlu. Ya, tapi kalau sumber daya tidak terbarukan atau sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu untuk menunggunya butuh waktu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kan lagi beredar nih konspirasi. Kalau dulu kan ada konspirasi bumi datar, ya. Sekarang ada lagi konfirmasi bahwa bahan bakar minyak itu bukan berasal dari fosil. Nah, nanti itu mah kalau ada pertemuan waktu kita tatap muka ya, mungkin nanti udah diizinkan oleh pemerintah, baru kita bahas ya, untuk kita kaji lah, kita buat sistem perdebatan lagi ya, supaya menemukan arah yang benar kayak gitu. Ya, nih contohnya nih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, blok minyak dan gas Mahakam di Kalimantan Timur. Oke, itu berdasarkan ketersediaannya ya. Nah, berikutnya sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Ya, berdasarkan sumber asalnya, sumber daya alam yang pertama ada sumber daya biotik. Ya, sumber daya biotik itu adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup dan berasal dari makhluk hidup, minyak bumi dan batu bara. Ya. Kalau dari saya, ya ilmu yang saya pelajari di kampus dari kecil sampai sekarang, saya tetap mengatakan minyak bumi itu berasal dari fosil ya, tapi ada konspirasi baru mengatakan bahwa minyak bumi itu bukan berasal dari fosil ya. Nanti kita bahasnya di lain waktu kalau kita ada tatap muka ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Kalau kamu juga berpikiran sependapat seperti itu nggak jadi masalah ya, karena juga dulu bumi sebelum bulat dibilang datar ya, kemudian menjadi bulat, kemudian ada lagi sekarang bilang menjadi datar ya, terserah ya. Yang penting ada dasar landasan ilmunya ya, secara ilmiah yang pastinya, bukan hanya sekedar menerka-nerka, bukan. Ya, atau mungkin kalian membuat bumi mau jadi segitiga juga nggak jadi masalah. Yang penting kalian ada dasarnya. Ya, seperti itu. Ini yang pertama ada sumber daya biotik. Ya. Kemudian berdasarkan asalnya lagi ada disebut sumber daya abiotik. Ya, biotik tadi hidup, kalau ini yang nggak hidup, yang mati. Ya. Sumber daya alam yang merupakan benda mati dan jumlahnya melimpah, tanah, air, sinar matahari, udara. Ya, itu kan banyak ya. Dan ya tadi yang masuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Gitu. Oke, lanjut. Oke, sampai sini aja. Nanti untuk yang kita potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia kita bahas di pertemuan waktu. Ingat tugas kalian dari sekarang nih ya. Ya, saya nggak minta hari ini, ya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan minta ya, tentang kamu cari dari sekarang, pikirkan dari sekarang sumber daya apa yang dapat berpotensi di sekitar kalian. Ya. Objeknya apa? Objeknya yang Bapak jelasin tadi. Ya, ada sumber daya materi, sumber daya hayati, ya sumber daya dapat dibaru dan seterusnya. Ya, sumber daya energi. Ya, itu adalah objeknya. Ya, tugas kalian berpikir, lihat dulu objeknya. Mana yang mau kalian pilih, kemudian baru kalian pikirkan bagaimana cara mengolahnya. Ya, sehingga si objek itu menjadi bermanfaat. Seperti itu ya. Mulai dari sekarang kalian pikirkan. Nanti sewaktu-waktu Bapak akan minta tentang gagasan kalian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.